Mungkin ada banyak sekali kekecewaan dan kegagalan yang menyapamu di jalan kehidupan. Hal tersebut pasti membuatmu merasa berantakan, dan kamu pun terjebak dalam kesedihan. Sampai kadang rasanya terus menyalahkan diri sendiri. Apabila kamu merasa seperti itu, yuk ketahui beberapa alasan mengapa kamu harus sayang dan tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Yang pertama, Tuhan sudah menciptakan kamu dengan sebaik-baiknya. Kamu itu sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Apa kamu ingin mengecewakan Tuhan dengan menyakiti dirimu sendiri? Ingat ya, kamu itu berharga dengan apa yang kamu punya sekarang. Meskipun kamu sering gagal, kamu masih punya hak buat berhasil. Tak baik terus-terusan menyalahkan dirimu. Padahal kan semua itu tak sepenuhnya salahmu. Terus semangat berjuang, habiskan jatah gagal yang kamu punya, karena masing-masing kita selalu punya jatah gagal. Sampai ketika jatah gagal itu habis, kamu pasti akan bangga dan bahagia karena terus sayang dengan dirimu sendiri. Yang kedua, kamu itu punya peran besar dalam hidup ini. Alasan kedua kenapa kamu harus terus sayang dengan dirimu sendiri adalah karena kamu punya peran yang sangat besar dalam hidup ini. Mimpi-mimpi indahmu itu jadi bukti peran besarmu. Ketika Tuhan menciptakanmu, pasti Ia selalu menjadikanmu sesuatu di dunia, menjadikan kamu seseorang yang berguna, seseorang yang berdampak baik. Sebab tak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tiada berguna. Yang ketiga, kamu itu istimewa dan luar biasa. Dua alasan sebelumnya sudah cukup mewakilkan alasan mengapa kamu harus terus sayang terhadap dirimu sendiri. Alasan yang ketiga ini hanya pendukung. Kamu itu istimewa dan luar biasa. Hanya saja kadang kamu tidak menyadarinya karena terus-terusan mencari-cari kesalahanmu sendiri. Hentikan beberapa kebiasaan ini karena kita sering tidak sadar bahwa sedang menyakiti diri sendiri. Contohnya yang pertama, stalking. Selain menghabiskan banyak waktu, kebiasaan ini akan membuatmu menutupi rasa tidak nyaman hanya karena penasaran. Tanpa kamu sadari, jika kebiasaan itu terus berlanjut, maka risiko akan menyakiti dirimu sendiri secara perlahan. Kemudian ada membandingkan diri sendiri. Salah satu dampak sering stalking adalah membandingkan diri. Tidak hanya karena stalking, melihat pencapaian orang lain dan membuat diri sendiri merasa insecure adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Karena bentuk lain dari menyakiti diri sendiri. Selanjutnya berada pada hubungan toksik. Jika kamu menyadari hal tersebut, ada baiknya kamu memberi jarak atau membuat batasan diri dari orang-orang toksik karena secara tidak langsung mereka memberikan afirmasi negatif terus-menerus kepadamu. Kemudian menyalahkan diri sendiri. Kamu sering merasa bersalah ketika melakukan kesalahan, kan? Hal ini memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Di sisi baiknya, kamu bisa terus introspeksi diri dan memperbaiki hal yang terjadi ke depannya. Namun di sisi buruk, kamu bisa terus-menerus menyalahkan dirimu atas kesalahan yang terjadi dan membuatmu malah tidak berkembang. Kemudian selanjutnya kebiasaan yang membuat kita menyalahkan diri sendiri itu adalah menuntut diri harus sempurna. Sifat perfeksionis yang kamu miliki juga memiliki efek buruk terhadap diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian melakukan hal yang tidak kamu sukai itu juga bisa membuat dirimu menyalahkan dirimu sendiri.
kamu sering terpaksa dalam melakukan sesuatu seperti tuntutan lingkungan sekitar, bukan? Pahamilah bahwa hal tersebut akan membuatmu sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh dirimu dan malah membuat fokusmu membangun diri jadi tidak maksimal. Nah, itu adalah beberapa kebiasaan yang tanpa kamu sadari bisa menyakiti dirimu sendiri. Apapun yang kita lakukan, cobalah untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hal tersebut memang apa yang kamu inginkan?